Yup, dari openingnya absurd ini sudah jelas gua bakal nge-review SAF The Amazing Spider-Man. Figur ini memiliki detail, warna, artikulasi yang keren banget. Benar-benar menggambarkan dari judul filmnya, yaitu The Amazing Spider-Man. Jadi, Spider-Man ini benar-benar keren. Seperti apa kekerenan dari figur ini? Untuk itu, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke videonya. Uhuy! Halo semua, selamat datang di Bentapi. Di video kali ini aku akan mereview SAF The Amazing Spider-Man. Karena film dari Spider-Man No Way Home, akhirnya Spider-Man versi dari Andrew Garfield itu bisa dikeluarkan. Padahal itu gue udah nunggu lama banget dari SAF ngeluarin figur ini. Cuman di merek lain ada, tapi gue lebih suka SAF, nggak tahu kenapa. Nah, karena film tersebut akhirnya keluar juga si figur ini. Untuk itu, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita bahas si figur ini mulai dari boxnya. Untuk boxnya itu kita bisa lihat sama-sama bentukannya seperti SAF yang reguler. Padahal SAF yang ini itu adalah kategori eksklusif Bandai. Bisa dilihat di bagian bawah ada logo eksklusif Bandai-nya. Seperti yang gue bilang tadi, di bagian depannya ada window untuk bisa ngeliat si figurnya dan beberapa aksesoris yang bisa kita dapatkan. Selain itu ada tulisan Bandai, Tamashii Nation, Marvel, dan eksklusif Bandai. Di bagian atas itu ada tulisan SAF dan The Amazing Spider-Man. Di bagian kiri ada tulisan SAF, The Amazing Spider-Man, dan action figurnya. Di bagian kanan ada tulisan SAF, The Amazing Spider-Man, dan pose dari Spider-Man-nya. Di bagian bawah ada beberapa tulisan dan beberapa informasi. Di bagian belakang seperti biasa ada beberapa informasi dan beberapa referensi untuk pose-pose dari Spider-Man ini, cuy. Dan itu dia penjelasan boxnya. Untuk itu tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita keluarin si figur ini keluar dari boxnya. Oke, seperti biasa kita mendapatkan manual book dan figurnya. Dan ini biasa banget, gak ada eksklusifnya. Dan karena ini udah keluar dari boxnya, untuk itu kita tinggal buang aja boxnya. Dan jangan lupa baca manual book agar gak terjadi hal-hal yang gak diinginkan, seperti patah ataupun part yang hilang. Dan untuk itu tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita bakal bahas si figur ini lebih dekat. Ini dia untuk penampakan 360 derajat dari action figure The Amazing Spider-Man 1 ini. Terlihat itu benar-benar keren dan benar-benar mantap. Untuk itu langsung aja kita bahas detail dari action figure 1 ini. Oke, ini dia untuk SAF The Amazing Spider-Man yang versi kedua. Selain itu, warna merahnya kalau kena lampu memantulkan cahaya seperti itu, yang ngebuat warna dari Spider-Man ini makin cakep. Kalau warna birunya itu berbeda, yang warna merah itu metalik, yang warna biru itu non-metalik, jadi kalau kena lampu tidak memantulkan cahaya. Dan ini adalah kombinasi yang bagus dari figur ini, cuy, menurut gua. Untuk itu kita mulai aja detail dari si figur ini mulai dari kepalanya. Dari semua Spider-Man, menurut gua topeng yang paling cakep itu ada di Andrew Garfield atau versi The Amazing Spider-Man. Karena lihat aja tuh, di bagian matanya besar berbeda seperti Spider-Man yang lainnya. Menurut gua ini matanya udah cakep banget, apalagi kalau kena lampu, tuh lihat, ya kan, shiny seperti itu. Figur ini memiliki detail timbul-timbul yang ngebuat makin cakep dan makin keren kalau kita lihat dari dekat. Dan kalau lihat dari jauh pun, kalau kita perhatikan tetap terlihat bagus, cuy. Kalau dari depan itu cakep banget, dan dari samping seperti ini, sampingnya lagi seperti ini, dan bagian belakang seperti itu, ya kan. Warna merah tuh kayak buat gua luluh, cuy. Nah, ini bagian badannya memang gak ada perbedaan signifikan dari warna kepala dengan warna badan. Tapi yang ngebuat cakep itu adalah logo laba-laba yang ada di dada Spider-Man ini. Kalau kita perhatikan, itu logonya bener-bener mirip seperti di movie, yang kakinya itu panjang-panjang, ya kan, kaki dari si laba-labanya. Yang ngebuat gue suka dari Spider-Man ini itu adalah garis di bagian sini, cuy, yang dibuat bener-bener rapi dan bener-bener bagus. Plus kombinasi warna birunya itu benar-benar dibuat detail sama SAF, yang dimana ada detail timbul-timbul persis seperti Spider-Man yang lainnya. Untuk di bagian tangan itu kurang lebih hampir mirip dengan di bagian dada. Lagi-lagi yang ngebuat gue suka dari Spider-Man ini itu adalah kerapian dari garis-garis di kostumnya, ya kan? Tuh, kalau kalian perhatikan, mantap banget, cuy. Tuh.
Keren nggak? Keren nggak? Keren banget lah. Setelah di bagian depan kita bakal lanjut di bagian belakang dari Spider-Man ini. Beuh, tuh lihat. Laba-labanya bener-bener mengkilat setelah dipantulin cahaya. Tuh. Wah, bagus banget sih. Hal yang gue suka dari Spider-Man ini itu adalah si bagian belakangnya. Kita sama-sama tahu hal yang ikonik dari Spider-Man ini itu ada di bagian belakangnya. Pada saat opening movie-nya itu bener-bener epic dan mantap cuy. Jadi seperti itu di bagian belakangnya yang dimana laba-laba itu mengkilat dan memiliki kaki yang panjang persis seperti logo Spider-Man si Andrew Garfield ini. Tadi kalau di bagian depan kita bisa melihat detail warna merah dan di bagian belakang kita bisa melihat detail warna biru. Tuh, lihat aja guys ya, benar-benar ada detail titik-titik seperti itu. Ya kan? Tuh, mantap nggak? Untuk detail di bagian perut dan pinggang seperti itu, yang gua suka adalah garis-garis berwarna hitam yang dimana nggak ada yang mencong-mencong ataupun nggak ada yang nggak rapi. Benar-benar dibuat lurus dan sebagus itu cuy. Di bagian tangan seperti itu, nah kalau kalian perhatikan apa sih bang di pergelangan tangannya? Nah itu adalah web shooternya, ya kan? Bayangkan web shooter seperti itu benar-benar dibuat oleh Bandai SAF. Mantap banget cuy. Yang keren lagi kita bisa lihat di bagian alternatif tangannya itu ada semacam bantalan untuk menekan web shooter. Nah, lagi-lagi ini dibuat sedetail itu. Mantap dah untuk SAF. Ini adalah detail bagian tangan di sebelahnya. Dan ini adalah detail bagian belakang dari action figure Spider-Man 1 ini. Ya kan kurang lebih mirip sama yang ada di bagian punggungnya. Hanya warna biru plus detail titik-titik seperti itu. Di bagian kaki itu gue suka karena kita bisa melihat detailnya mirip seperti yang ada di tangannya, yang dimana ada garis warna hitam plus warna merah yang gue cintai yang ada di SAF ini. Gak tau kenapa gue suka banget warna merah di Spider-Man 1 ini cuy. Bener-bener dibuat bagus, rapi, mengkilap plus mantap. Itu dia detail dari SAF The Amazing Spider-Man 1 ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah biasa aja atau mantap banget? Tapi menurut gua ini udah bagus banget, ya kan? Dan untuk keseluruhan gua bakal beri nilai di angka 9,5/10 untuk detail dari SAF Spider-Man The Amazing 1 ini. Terbalik tuh gua ngomongnya kan. Cuman gue sering mendengar ada beberapa keluhan dari bentuk dari SAF ini itu ada di bagian selangkangannya, yang dimana kalau kita lihat itu artikulasinya membentuk seperti popok bayi, ya kan? Tuh lihat aja tuh ada banyak semacam bolong-bolongan, jadi kayak agak terganggu. Tapi kalau menurut gue ini nggak ada ngaruh sama sekali karena itu semua terobati dari detail yang diberikan oleh figur satu ini cuy. Jadi aman-aman aja, mau dia bentuk popok, mau dia bentuk gimana pun nggak masalah. Oke, jadi seperti itu untuk detailnya dan sekarang kita bakal lanjut untuk artikulasi dari Spider-Man ini. Wah, selain detail, gue bakal juga memberitahu kalian sekeren apa artikulasi Spider-Man ini. Dari kepala kita sudah pasti bisa menggerak-gerakkan seperti ini dan di bagian lehernya juga bisa ngikut-ngikut seperti itu, ya kan? Bisa geleng-geleng, lalu bisa diangguk-anggukkan, ya kan? Ini agak seret teman-teman, karena gue jarang banget memainkan Spider-Man ini, jadi masih krek-krek-krek gitu kan, bunyi dari artikulasinya. Untuk di bagian tangan bisa merenggang seperti itu, ya kan? Lurus banget. Tangan ke depan bisa maju seperti itu. Tangan belakang bisa mundur seperti itu. Ada butterfly joint, tampak depannya seperti ini. Agak seret nih guys. Di bagian bicep itu ada artikulasi. Aduh ini seret banget sih, gue agak susah untuk gerakannya. Di bagian sikut bisa ada artikulasi juga bergerak-gerak seperti itu. Dan bisa menekuk sejauh itu, yang tandanya double joint. Untuk pergelangan tangan pastinya kita bisa gerakan seperti ini, ya kan? Untuk di bagian torso itu bergerak seperti ini, ya ampun seret banget dah. Untuk di bagian perut pastinya bisa bergerak seperti itu, ya kan? Cuma atas bawah sih. Itu bisa juga sih kiri kanan. Artikulasi popoknya itu banyak bisa ke atas seperti ini, ya kan? Jauh dan lututnya sejauh ini. Double joint cuy. Selain itu pahanya bisa kita geser-geser seperti ini, ya kan? Di bagian pergelangan kaki bisa jauh seperti itu, ya kan? Naik turunnya. Dan bisa bergerak-gerak juga kiri kanan, dan di ujung kakinya ada artikulasi seperti itu. Itu dia artikulasi dari Spider-Man ini, mulai dari kepala, leher, bahu, bicep, sikut, pergelangan tangan, pinggul, ya kan, torso, habis itu paha atas, paha bawah, dengkul, sampai ke pergelangan kaki dan ujung kaki semuanya ada. Ya kan, karena ini Spider-Man harus banyak artikulasi agar bisa diposekan se-ekstrim mungkin. Bagi gua ini artikulasi udah bagus banget dan gua bisa bernilai di angka 9,5/10 untuk artikulasinya. Mantap.
Figur ini itu nggak terlalu besar dengan ukuran 5,9 inci. Berikut adalah beberapa aksesoris yang kita dapatkan dari SAF The Amazing Spider-Man 1 ini. Kita mendapatkan 5 pasang tangan, 2 jaring pendek, 2 jaring sedang, plus 1 jaring panjang. Dan kita nggak mendapatkan kepala dari Andrew Garfield. Cukup sedih, tapi nggak apa-apa guys ya. Tangan pertama itu kita mendapatkan tangan terbuka, ya kan? Dan tangan kedua itu tangan seperti sedikit terbuka. Tangan ini kita bisa gunakan sebagai pose memanjat dinding, sedang merayap, ya kan? Kan seakan-akan si Spider-Man ini memanjat dinding yang ada seperti di film-filmnya, ya kan? Keren cuy. Tangan ketiga itu adalah tangan terbuka, tapi jaringnya itu menekuk. Tangan keempat ini adalah tangan yang paling gue suka karena ini adalah tangan metal. Selain itu, ini adalah tangan untuk menembak jaringnya. Tangan terakhir itu adalah tangan jari telunjuk ke atas. Tangan ini bisa digunakan sebagai pose mengupil dari si Spider-Man-nya, atau tangan untuk menunjuk para viewer, "Hey, kalian jelek." Jaring berikutnya itu adalah jaring pendek yang berwarna putih doff. Yang jaring kedua itu adalah jaring sedang yang berwarna bening tapi tidak seperti jaring pendek tadi warnanya. Jaring terakhir itu adalah jaring panjang yang bisa kita gunakan untuk pose dari Spider-Man itu seakan-akan berayun menggunakan jaring ini. Berikut adalah perbandingan action figure Spider-Man dengan action figure lainnya. Dan ini adalah beberapa pose simple dari Spider-Man 1 ini. Jadi itu dia untuk pembahasan dekat dari si action figure ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah figur ini itu keren atau biasa aja? Menurut gua ini udah keren banget karena dari segi detail, artikulasi, cat, itu semua udah keren banget. Gua juga suka lihat si Hellscape-nya yang dimana itu memiliki mata yang keren. Untuk keseluruhan, gua bisa kasih nilai si figur ini di angka 9,5/10 karena hampir perfect menurut gua. Karena udah keren cuy. Tuh, coba kalian lihat. Figur ini pada saat itu gue dapatkan dalam kondisi baru. Saat itu gue ikut PO dengan harga 1.500.000. Untuk ukuran figur skala 1/12 itu sebenarnya tinggi banget harganya. Tapi karena ini Andrew Garfield itu gue rasa pas-pas aja. Walaupun kita nggak ngedapatin kepala dari si Andrew Garfield-nya. Apa-apa lah ya, tinggal beli terpisah aja gitu loh. Kalau sekarang itu gue lihat harganya udah tinggi banget. Ada yang jual 3 juta, 4 juta, bahkan sampai ada di angka 5 juta. Gue nggak tahu kenapa orang ngegoreng-goreng di figur sampai setinggi itu. Mungkin kalian tahu, tinggal komen di bawah gitu loh. Apa alasan mereka ngejual seharga tinggi itu. Jadi itu dia untuk keseluruhan dari si action figure ini. Silahkan komen di bawah untuk pendapat kalian. Apakah figur ini itu keren atau biasa aja. Jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka dengan video seperti ini, dan silahkan tekan tombol dislike kalau kalian nggak suka dengan video ini. Jadi sampai di sini dulu dan jangan lupa bersyukur hari ini. Bye bye.